Pak Mahfud, kalau kita lihat visual seperti ini, jelas memang ada penonton itu berdesak-desakan dan untuk keluar. Dan kenapa mereka berdesak-desakan? Karena memang ada tembakan gas air mata. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana soal penembakan gas air mata itu? Bukankah juga ada dalam aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata di pertandingan bola? Itu yang sedang kami dalami. Itu pertanyaan saya juga pertama dulu. Kenapa bisa ada gas air mata? Kan tidak boleh ada gas air mata di dalam. Nah itu sedang kita dalami. Tetapi yang sementara ini, informasi sementara itu kan itu ada beberapa polisi yang di BKU-kan dari kabupaten sebelah gitu. Mungkin dia lalu misinformasi bahwa tidak itu. Misinformasi? Barangkali. Kita kan masih menyelidiki. Namanya tim investigasi. Ini juga pertanyaan kami. Kenapa bisa ada gas air mata? Kenapa polisi sudah kirim surat agar mundur kok masih di semua pertanyaan-pertanyaan sebelum ke gas air mata, Pak. Untuk penggunaan gas air mata itu sendiri kan tidak direncanakan. Kalau kita lihat statement dari Kapolres yang diganti, itu kan dia mengatakan jangan ada gunakan gas air mata. Tapi toh itu digunakan. Ya. Padahal tidak didesain untuk digunakan. Jadi itu perintah siapa, Pak Mahfud? Kita belum tahu juga perintah itu siapa gitu ya. Kompolnas juga mengatakan, Komnas HAM mengatakan itu adalah penyebab kematian. Ya. Kemudian Kompolnas mengatakan tidak diperintah oleh Verly, oleh Kapolres. Dan itu dikonfirmasi dari Fitianda tadi kan bahwa dia memerintah jangan bawa itu. Nah ini yang masih kita selidiki. Mungkin yang memberi perintah ini juga entah itu karena jabatannya, entah karena perintah yang liar atau apa. Itu mungkin dia besok yang akan diumumkan sebagai tersangka. Perintah yang liar itu serius loh Pak terminologinya. Bisa jadi, misalnya begini orang banyak gini, teriak satu lalu ada temannya berbisik, tembak gitu kan. Dalam keadaan begitu kan tidak tahu dari mana dikira misalnya komandan pemegang wewenang untuk memberikan, padahal yang memberi wewenang di situ ada di situ, tapi ini di tengah misalnya dibisikin oleh seseorang, entah temannya, entah orang luar yang dekat-dekat situ kan ramai sekali. Nah itu yang akan kita selidiki. Tapi Kapolda Jawa Timur mengatakan semua sudah berjalan dengan protap. SOP-nya sudah dijalankan. Artinya kalau SOP sudah dijalankan, penggunaan gas air mata itu kan dapat dibenarkan, Pak Mahfud. Ya, itu versi penjelasan Kapolda Jawa Timur. Tapi kalau menurut SOP FIFA dan menurut SOP pertandingan kan berarti kalau ada gas air mata itu tidak sesuai dengan aturan. Nah nanti kita cross check nih apa, di mana letaknya. Oleh sebab itu Presiden juga meminta coba Pak Menko itu cari regulasinya bagaimana. Kata FIFA tidak boleh, tapi kok bisa ada itu? Apa ada dua regulasi yang bertentangan? Apa itu situasinya sangat darurat atau apa? Itu yang harus diselidiki. Karena penggunaan gas air mata itu Pak Mahfud juga dianggap sebagai ada situasi darurat untuk pemecah massa. Karena untuk mencegah orang-orang berlarian dari tribun. Betul. Nah, apakah ini dianggap eksesif, abuse of power, atau dianggap sebuah tindakan yang harus dilakukan, terpaksa dilakukan? Itu bisa abuse of power menurut beberapa sumber, tapi juga bisa kalau lihat keterangan yang resmi ya, yang resmi nanti kita selidiki dulu. Itu bisa juga darurat karena begini, begitu pemain ini turun selesai, lalu kira-kira 2.000 atau 3.000 orang turun mendadak gitu kan dari situ. Keadaan sudah tidak terkendali, ada yang mengejar pemain, ada yang berteriak-teriak macam-macam dari berbagai penjuru. Saya mendapat penjelasan dari beberapa orang di lapangan kalau Arema itu main, begitu selesai main itu biasanya penonton turun untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton kalah atau menang. Tapi yang terjadi kemarin kan bukan orang begitu. Orang marah-marah berteriak-teriak, bukan orang mau begitu. Nah ini pun harus kita selidiki dulu. Apakah ini karena terpancing lebih dulu oleh gas air mata ataukah gas air mata terpancing oleh mereka? Ini nanti kita konstruksikan dulu situasinya. Sekarang kami ini lagi nurunkan orang ke Pak Mahfud, Malang, ke Surabaya. Bagaimana menimbangnya bahwa penggunaan gas air mata itu adalah sesuatu yang dianggap perlu, dan bagaimana juga menimbangnya bahwa gas air mata itu sebagai sebuah tindakan yang abuse of power yang menyebabkan ratusan orang meninggal? Ya itu tadi, nanti kita lihat. Itu akan menjadi abuse of power kalau dia sebenarnya tidak darurat.
akan dianggap darurat dan tidak abuse of power kalau memang situasinya nanti bisa dijelaskan dari temuan-temuan itu. Sekarang ini kan temuan Komnas HAM, temuan Kompolnas, temuan LPSK, media dan sebagainya kan belum jelas, masih pro kontra. Kita yang akan mengkonstruksikan ini sekarang sedang memvalidasi data itu, mana sih yang benar ini gitu.